Hai Sobat Donghua Tara-Tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 5. Yu Subrek dan Li Kenyakak. Langsung kita gaskan. Bergemuruh. Cahaya petir penghancur dunia yang tak berujung meletus memasuki mata, menghancurkan petir, dan dua wakil kepala istana tenggelam dalam cahaya petir. Jatuh dan terus membombardir keduanya, pengebirian itu begitu keras sehingga mereka tidak bisa melawan. Hidup. Di tanah puncak yang luas, lubang tak berdasar muncul dari udara tipis. Pada saat yang sama, gelombang kejut teror menyebar ke segala arah, dan tanah naik turun seperti gelombang, bebatuan hancur, dan serpihan es berserakan. Skim. Kecuali untuk platform batu yang menjulang tinggi, semuanya menghilang dan berubah menjadi reruntuhan. Kejutan mengerikan ini menyebar ke seluruh puncak Jiuhan. Visi yang menghancurkan bumi, apakah itu penjaga pedang darah 10 mil jauhnya, pasukan ratusan mil jauhnya, atau Cuhu dan Luolan, semuanya dapat dengan jelas merasakan bahwa secara tidak sadar terlihat di sana. Buntut kekuatan spiritual yang meluas menghantam Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun tidak menerimanya sama sekali. Matanya menatap ke depan, membiarkannya menimbulkan kekacauan dari tubuhnya. Dia ada di sana dengan linglung, tidak bergerak. Situasi tragis perang itu jauh melampaui harapan. Dalam pandangan Chu Xingyun, di bawah restu dari arai besar Wan Hanbing, dua wakil istana Empu mencapai ranah Wu Huang setengah langkah, sementara Lin Tianchong, Mo Wanggong dan Wu Jingsui memainkan 18 susunan sihir pembakar darah, bisa juga secara paksa meningkatkan kekuatan. Dalam pertempuran di puncak, kedua belah pihak sama-sama cocok. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka bisa menunda-nunda. Selama dia naik ke puncak, dia bisa mengendalikan pertempuran dan mengambil keuntungan. Tanpa diduga, darah Mo Wanggong dan Wu Jing jatuh, dan bahkan Lin Tianchong tidak punya pilihan selain meledak. Tiba-tiba, wajah Chu Xingyun berkedut, dan senyum dan kata-kata Lin Tianchong baru saja muncul di benaknya. Hatinya kencang, dan dia merasa agak sulit untuk bernapas. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun melihat hubungannya dengan Lin Tianchong, tetapi itu adalah hubungan kontrak. Dia membantu Lin Tianchong untuk mengobati luka gelap dan meningkatkan kinerja kultivasinya, sementara Lin Tianchong memberikan kekuatan yang kuat. Kedua pihak memiliki kerjasama jangka panjang dan saling menguntungkan. Dengan berlalunya waktu, kontrak yang disimpulkan oleh dua orang, bahkan Chu Xingyun, sedikit kabur, ia juga terbiasa dengan keberadaan Lin Tianchong, dan bahkan lebih terbiasa dengan karakter eksentrik Lin Tianchong. Tidak sampai Lin Tianchong mengatakan kata-kata terakhirnya bahwa Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada lagi transaksi antara dia dan Lin Tianchong, seperti orang yang dicintai, terlepas dari minat atau status, hanya dengan satu kata setengah. Anda bisa mengabaikan hidup dan mati. Jantung Chu Xingyun berdebar, dan sebuah pemandangan mulai muncul di benaknya. Pria tua itu, mengenakan kain karung, dengan punggung di punggungnya, tetapi dengan senyum nakal di wajahnya, sudah menjadi keberadaannya yang sangat diperlukan. Bagaimana mungkin? Tangan Chu Xingyun bergetar. Anda harus tahu bahwa Mo Wanggong dan Wu Jingsui adalah setengah manusia dan setengah boneka. Selama reinkarnasi dari buku surgawi masih ada, ia dapat mengkonsolidasikan kembali logam ekstrateritorial ke dalam tubuh dan membangkitkan keduanya. Namun, Lin Tianchong tidak bekerja. Dia bukan setengah manusia setengah boneka, tetapi tubuh darah dan daging yang nyata. Begitu dia meninggal, tidak seorang pun, bahkan kerajaan kaisar legendaris, dapat membangkitkan orang mati. Ini adalah aturan langit dan bumi, sama sekali tidak bisa dilanggar. Saat memikirkan ini, mata ajaib Chu Xingyun melintas melalui cahaya kristal yang redup, dan dia mengangkat kepalanya lagi untuk melihat kekosongan langit guntur, namun, tidak ada sosok Lin Tianchong lagi. Tiba-tiba, suara halus terdengar. Saya melihat bahwa kekosongan terendam dalam guntur, dua istana utama tertutup dengan darah mendarat, 9 baju besi es mereka masih berkilauan dengan kecemerlangan, tetapi akibat dari peledakan diri menembus ke dalam organ internal mereka, hampir semangat Haidu berada di ambang kehancuran. Kedua kaki jatuh ke tanah, satu tubuh tersandung, hampir jatuh ke tanah di tempat, dua panah darah menyembur dari mulutnya, dan di atas mereka, diselingi dengan serpihan-serpihan mendalam, lolos dari udara pembusukan. Mo Wanggong, Wu Jingsui dan Lin Tianchong, ketiganya menganggap kematian sebagai rumah mereka, dengan tegas membakar jejak vitalitas terakhir, serangan yang mengerikan. Jika Jiuhan Bingjia dapat terus pulih, mereka sudah mati beberapa kali.
Itu hanya orang gila. 3. Semua orang gila, mati saja, murah. Wanita cantik putih mengunyah darahnya, dan ada beberapa lubang darah suram di dadanya, yang masing-masing menembus tubuh sangat terluka. Mereka memang sialan. Wanita hitam itu juga jarang berbicara. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat Chu Xingyun berdiri tepat di depannya, tubuhnya membungkuk seperti binatang buas, dan kembali memancarkan niat membunuh. Wanita berbaju putih memperhatikan pergerakan wanita berbaju hitam, dan dia juga menatapnya, dan mulutnya melayang melengkung. Chu Xingyun, kamu bisa naik ke puncak, yang menunjukkan bahwa 18 tetua sudah membunuh tanganmu, bisa melakukan ini memang di luar harapan kami, tetapi Anda akan berhenti di sini. Bagaimana Chu Xingyun membunuh 18 penatua, wanita kulit putih tidak tahu, dia hanya tahu bahwa kekuatan Chu Xingyun, bahkan tingkat nirvana tidak tercapai, tetapi itu adalah keadaan 6 yin dan yang, dan luka-lukanya sangat serius. Akan runtuh kapan saja. Tetapi melihat sisi mereka sendiri, meskipun luka-luka mereka serius, kekuatan mereka telah mencapai tingkat kaisar bela diri setengah langkah di tubuh mereka. Mereka juga memiliki 9 tempat perlindungan baju es dingin, dan mereka dapat menyerang dan mundur. Setelah perang antara kedua belah pihak, hasilnya sudah sangat jelas, dan mereka akan menang. Chu Xingyun mendengar wanita cantik berbaju putih, mengangkat kepalanya tanpa sadar, matanya yang kosong gemetar, dan fokus pada wanita berbaju putih. Tepatnya, itu difokuskan pada tangan kanan wanita putih, di mana dia memegang lengan cakar guntur dengan erat. Letakkan cakar. Chu Xingyun akhirnya berbicara, dan suara itu dicampur dengan dingin, yang sebenarnya menghentikan salju dan es yang terbang di langit dari bersiul, dan ruang itu tiba-tiba menegang, membeku menembus tulang. Kenapa kamu mau benda ini? Wanita cantik putih melihat wajah Chu Xingyun dingin, tetapi malah tersenyum bodoh, seolah dia bersenang-senang, dia dengan sengaja mengangkat lengan cakar tangan kerajaan dan tersenyum dan berkata, hal-hal tidak berpengaruh banyak pada saya, tetapi sebagai jarahan, mereka adalah hal-hal yang langka Anda hitung. Apa yang berani untuk memesan saya? Pada akhirnya, wanita cantik berbaju putih itu tertawa lagi, dan menikmati kegembiraan saat ini. Dia tahu bahwa lengan cakar kerajaan ini dibuat oleh Lin Xingyun oleh Chu Xingyun. Itu sangat berharga, tetapi karena alasan inilah dia mengejek dan mempermalukan Chu Xingyun. Mo Yao harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan segera menangkapnya. Pada saat ini, Ye Xuesang tiba-tiba berkata, dia melihat Chu Xingyun berdiri di sana tanpa bergerak, dan tiba-tiba meletakkan batu besar di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama namun, ada tanda yang tidak menyenangkan di hatinya, dan dia buru-buru mendesak wanita kulit putih itu. Mendengar kata-kata itu, wanita cantik berbaju putih segera menghentikan sarkasme, matanya perlahan bergerak, tetapi dia menemukan sosok Chu Xingyun menghilang, di depannya, mandrel ungu samar melintas tiba-tiba. Momen berikutnya, sosok Chu Xingyun muncul di depannya seperti hantu, sepasang mata dingin setan yang tak ada habisnya, menembus jauh ke dalam benaknya, dan setan ganas itu langsung menembus kepalanya. Aku berkata, letakkan lengan cakar ke bawah. Suara dingin bergulir dengan sewenang-wenang, Chu Xingyun berubah menjadi dewa iblis gelap, pedang lubang hitam terangkat tinggi, cahaya sumber 5 warna mekar di langit, menindas wanita kulit putih di masa lalu, membuatnya merasa mati lemas. 9 armada es dingin. Wanita cantik putih terkejut, tangannya terkondensasi pada rohnya, dan dia mencoba menggunakan Chuan Ice Armor untuk melawan Chu Xingyun. Namun, saat lubang hitam menyentuh baju besi es Jiuhan, udara 9 dingin yang melekat pada 9 baju besi dingin ditelan oleh lubang hitam, dan tidak ada lagi. Klik, Jiuhan Bingjia hancur, dan tubuh wanita kulit putih dan wajah yang ditutupi dengan ketakutan benar-benar terkena Chu Xingyun. Jiuhan Ice Armor dibentuk oleh pembentukan Wanhan Ice Soul, dan sumber dayanya berasal dari sumber air Xuanjing dan Jiuhan Qi. Sekarang, roh Wan Hanbing dilonggarkan, Qi Jiuhan tertahan oleh lubang hitam, dan ditelan seketika. Baju besi es Jiuhan dapat menahan lubang hitam, dan ketika disentuh, itu pecah. Gelombang pembunuhan taji dari mata Chu Xingyun, sepasang murid gelap dengan napas kematian yang mengerikan, membuat wajah wanita kulit putih itu menjadi abu-abu seperti kematian, tanpa sadar berani untuk tidak melawan, ingin menyingkirkan mata yang mengerikan ini. Di mana harus melarikan diri? Bisik Chu Xingyun,
Pikirannya bergerak sedikit, api lubang hitam keluar dari gravitasi yang tak terlihat, dan datang ke tubuh wanita putih yang gemetaran, mengikatnya di sana. Langkah kaki Chu Xingyun tiba-tiba keluar, seperti kilat. Saat orang itu melangkah keluar, pergelangan tangan kanannya berputar, dan alih-alih dia memegang gagang lubang-lubang hitam, dan bila pedang mekar, langsung menebas ke arah wanita kulit putih itu. Kamu sangat gelisah. Wanita cantik putih itu dikejar Chu Cuyun, wajahnya tiba-tiba meledak amarah, dan pesawat ulang-alik cahaya perak di atas kepalanya mengeluarkan suara mendengung tajam, mengenai pedang lubang hitam. Aktif. Keduanya bertabrakan, dan kekosongan menggigil keras. Wanita kulit putih itu merasa tubuhnya seperti ditabrak gunung yang luas, mengeluarkan darah dari mulutnya, matanya menyapu, dan menemukan bahwa Chu Xingyun masih memegang pedang lubang hitam, dan sedang mendekati lagi. Saudari, selamatkan aku. Cedera wanita putih itu terlalu serius, ditambah dengan hilangnya perlindungan Jiuhan Bingjia, tidak ada lagi upaya untuk melawan pedang lubang hitam Chu Xingyun, hanya bisa beralih ke wanita hitam itu. Setelah berbicara, dia memblokir pesawat ulang-alik cahaya perak di depannya, mencoba menahan pedang Chu Xingyun, tetapi merasakan langit dan bumi tiba-tiba gelap di samping telinganya, tampaknya ada jutaan gajah raksasa berlarian dengan amarah, dan hatinya bergetar. Kepala itu benar-benar membosankan. Klik, pesawat ulang-alik cahaya perak menyentuh api lubang hitam, dan segera mengeluarkan suara gemerisik tajam. Pesawat ulang-alik terbang redup dan jatuh ke tanah. Cahaya pedang hitam mengerikan menggerogoti tubuh wanita kulit putih gila, tetapi ketika cahaya pedang bergegas di mana, daging dan organ internal dihancurkan dengan keras menjadi kabut darah yang mengembang. Chu Xingyun menyeringai, meraih tenggorokan wanita kulit putih secara langsung, dan menunjukkan padanya pemikiran pembunuhan yang sangat kuat, tetapi tidak membunuhnya, membiarkan cahaya pedang lubang hitam mengikis tubuhnya, membuatnya menderita. Melolong. Bis, hancurkan adikku. Melihat adegan ini, wanita cantik berpakaian hitam itu meraung dengan marah. Mengapa dia tidak tahu bahwa Chu Xingyun membantai wanita kulit putih itu untuk membiarkan wanita kulit putih itu mati dalam kesakitan yang tiada akhir? Yuluo menyeret tubuhnya yang terluka serius dan bergegas menuju Chu Xingyun, dia mengeluarkan 10 jari berturut-turut, jarum perak menerobos, merobek seluruh cahaya pedang bertinta, satu jarum demi jarum, dan kekuatannya sangat mengerikan. Oke, aku setuju dengan permintaanmu. Chu Xingyun memiliki lampu ajaib di seluruh tubuhnya, dan bahkan nadanya mengungkapkan kekuatan sombong iblis itu. Dengan jentikan telapak tangannya, wanita cantik berbaju putih itu dibuang. Namun, pada saat wanita cantik putih berjalan menjauh dari telapak Chu Xingyun, ribuan lampu pedang hitam mekar di tubuhnya, mengamuk pada wanita kulit putih di hatinya, dan akhirnya berubah menjadi kabut darah. Kakak. Wanita cantik berbaju hitam itu hanya mengatakan dia akan meraih untuk menjemput wanita cantik berbaju putih, tangannya tetap merangkul, dan tiba-tiba matanya kaku dan pupilnya kosong. Pria ini sudah mati. Jika Anda ingin menemukannya, pergi ke Huangquan. Hampir pada saat yang sama, suara Chu Xingyun diam-diam muncul dalam pikiran wanita kulit hitam, dan cahaya ungu ajaib Dewa Langit muncul kembali. Tubuh Chu Xingyun tiba-tiba muncul di belakang wanita cantik berpakaian hitam, dan lubang-lubang hitam tiba-tiba jatuh. Ledakan. Suara berat teredam keluar, Jiuhan Ice Armor hancur lagi, dan wanita hitam itu merasa gemetar di sekujur tubuhnya, seolah meledak tapi ada raungan seperti binatang buas di mulutnya. Gila menembus tubuh Chu Xingyun. Tiba-tiba, tubuh Chu Xingyun ditusuk oleh jarum perak berdarah, dan rasa sakit yang hebat melanda, membuat pedang lubang hitam bergetar, membombardir bahu kanan wanita kulit hitam, memusnahkan lengan kanannya, dan darah panas keluar. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu untuk mati bersama. Luka wanita hitam itu sama seriusnya, sangat terpukul, vitalitas seluruh tubuhnya berlalu dengan cepat, dia tahu bahwa dia akan segera mati, semua kekuatan spiritual dicurahkan, buat langit bersinar terang. Benarkah? Chu Xingyun tersenyum dingin, menatap wanita cantik hitam, telapak kirinya mengepal, dan tongkat kering muncul. Nyala api mekar dan melekat pada wanita hitam dalam sekejap, membakar tubuhnya, kekuatan spiritual, dan bahkan tubuh yang robek. Bahkan jarum perak berdarah tidak terkecuali, benar-benar tenggelam dalam nyala api kematian. Tidak. Wanita hitam itu berteriak keras, dan dia terkejut menemukan bahwa dalam nyala api hijau yang aneh ini, kehendak samar kaisar yang tersisa di tubuhnya tidak bisa selamat. Dia gemetar dengan api dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Ayo mati.
Chu Xingyun mengangkat jiwa-jiwa yang mati ke alis wanita kulit hitam. Api hijau mewakili kematian langsung membakar segalanya dan mengubahnya menjadi pemadam kebakaran yang terbakar di kekosongan menjerit dengan kesedihan. Di bagian bawah langit, Ye Xuesang berdiri di tengah platform batu, memandang kehampaan di depannya dengan susah payah. Dari penampilan Chu Xingyun, hingga saat ini, hanya beberapa napas yang berlalu. Namun, salah satu wakil raja istana terkoyak oleh gas pedang, dan wakil raja istana lainnya dibakar oleh nyala api kematian. Keduanya mati seketika, dan semua mati di depan matanya. Chu Xingyun, kamu. Ye Xueyang menggigil dengan amarah dan mengangkat matanya. Wanita hitam dalam kobaran maut itu jatuh di depannya, tubuh itu jatuh ke tanah, dan nyala api hijau itu menyebar tak terkendali. Mengubah seluruh platform batu menjadi api. Dalam kehampaan, Chu Xingyun perlahan-lahan jatuh. Kakinya tidak menyentuh tanah, dan setetes darah panas tetapi jatuh di tanah, setetes demi setetes, dan akhirnya, itu mengalir turun seperti pegas. Ketika dia meninggalkan alun-alun gunung, cedera Chu Xingyun sudah sangat serius, bahkan berdiri sangat sulit, bergegas sepanjang jalan, dia hampir membakar vitalitas. Hal yang sama terjadi dalam dua tembakan tadi. Dengan momentum yang menggelegar, saya dengan paksa mendesak lubang hitam dan jiwa-jiwa yang mati untuk membunuh dua wakil penguasa istana di ambang kematian. Pada saat ini, dia telah mencapai batas dan membakar jejak energi terakhir. Cepat, api kematian yang menakutkan terus menyebar, dan seluruh gunung berubah menjadi api neraka. Api membubung tinggi, dan angin dingin yang menyelimuti Jiu Han Feng akan terbakar, dan bahkan formasi asuhan yang sporadis juga pada saat ini. Terbakar sampai mati, ia tidak bisa lagi mengeluarkan napas sedikit pun dari pembentukan roh. Arai besar Wan Hanbing, diwarisi dari gerbang abadi Steri, 1 orang adalah jantung, dan 20 orang adalah mata. Saat berlari, angin dingin yang tak berujung adalah dingin, yang dapat dengan mudah menutupi area Bailey. 18 penatua istana Jiuhan meninggal di alun-alun gunung, dan 2 wakil penguasa istana-istana Jiuhan juga tewas di tangan Chu Xingyun. Anda berada dalam nyala api maut. Dalam keadaan seperti itu, susunan besar Wan Hanbing secara alami tidak bisa terus berjalan, dan akhirnya hancur. Dengan Jiu Han Feng sebagai pusatnya, kekosongan yang luas tampaknya telah menghilang. Angin dingin bertiup di kekosongan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dalam 100 mil kekosongan, tidak ada jejak pola es misterius. Di kota salju, Chu Hu dan Ning Levan sedang menunggu di sini, hampir pada saat yang sama, alis kelompok itu mengerutkan kening, dan mereka berdiri bersamaan. Apakah Anda merasa bahwa dingin ini tampaknya telah melemah banyak? Kata Ning Levan sedih. Mata semua orang melebar ketika dia membuka mulutnya. Jelas dinginnya memudar. Baru saja, formasi Wan Hanbing mulai mengendur, dan hawa dinginnya menghilang. Sekarang, hawa dingin yang dimiliki oleh formasi Wan Han semakin menghilang. Benarkah Tuan telah berhasil? Lu ekspresi bahagia melintas di mata Ling, tepat ketika dia selesai berbicara, di luar halaman, ada terburu-buru. Suara bergegas datang. Setelah film berbunyi, sekelompok lebih dari selusin orang datang ke halaman, wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi, ketika mereka melangkah di ambang halaman, mereka berlutut dengan satu kaki. Kamu Kiki, tempat pasukan ditempatkan, dinginnya benar-benar hilang, dan kamu bisa bergerak dengan bebas. Kamu Kiki, tempat di mana Blood Sword Guard ditempatkan, rasa dinginnya telah sepenuhnya menghilang. Tidak hanya itu, es dan salju yang menutupi puncak Jiuhan terus memudar, dan kamu dapat memanjat puncak kapan saja. 2 suara tebal jatuh, ekstasi melonjak dari wajah Chu Hu dan Ning Levan, dan Wan Han Bingbing meledak, dan itu benar-benar pecah, yang mengesankan menunjukkan bahwa istana Jiuhan menurun. Dalam hal ini, kamu masih terpana. Atas perintah Patriark, seluruh pasukan segera membunuh Jiu Han Feng tanpa penundaan. Orang-orang masih tenggelam dalam ekstasi. Tiba-tiba, Sui Qianyu berdiri dan singkat. Teriak sebentar. Qianyu benar, kalian berdua kembali dengan cepat, dan segera meluruskan pasukan, menuju Jiu Han Feng. Qin Ruyan tertegun sejenak, dan juga mendesak keluar dengan keras, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan melihat ke air. Di Qianyu, ia menemukan bahwa wajah Sui Qianyu tidak mengurangi kegembiraannya, tetapi mengungkapkan berat badan halus. Qianyu, ada apa denganmu? Lu Qingxuan juga memperhatikan bahwa Sui Qianyu tidak benar dan bertanya dengan keras.
Sui Qianyu menundukkan wajahnya, sepasang pohon willow mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia mendongak dan menatap orang-orang yang ragu, berbisik. Aku punya firasat buruk. Hah, Semua orang tercengang, tetapi mendengarkan Sui Qianyu melanjutkan. Saya selalu merasa bahwa semuanya tidak boleh selesai, dan situasi guru tidak boleh optimis, dan mungkin ada bahaya bagi kehidupan kapan saja, di mana saja. Berbicara, pikiran Sui Qianyu bergetar lagi, dan dia tiba-tiba berbalik, menatap ke arah Jiu Hanfeng jauh, sosoknya tersapu, berubah menjadi bayangan suci rubah peri berekor 9, dan menghilang ke dalam penglihatan semua orang. Di halaman, semua orang menyaksikan Sui Qianyu pergi, dengan ekspresi bingung, dan seluruh halaman menjadi sunyi. Saya melihat bahwa mereka saling memandang, dan perlahan-lahan warna kekhawatiran muncul di mata mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka melangkah keluar dari langkah dan berlari melintasi udara, bergegas menuju ke arah Jiu Hanfeng. Chu Xingyun secara alami tidak tahu perilaku semua orang di Suecheng. Pada saat ini, dia mendukung Epi lubang hitam dengan tangannya, meluruskan punggungnya dengan sangat keras, dan darah panas tertinggal di belakang lengannya, menodai pisau Epi lubang hitam, ada perasaan jahat. Tanpa peringatan apapun, Chu Xingyun tiba-tiba mengembangkan perasaan krisis yang kuat, tubuhnya yang lelah dan terluka parah dipaksa untuk bergerak ke samping, dan pedang hitam lubang hitam digenggam di sebelah kanan, gaya pedang lawan, dan pecah dengan tren. Suara gemuruh meledak, lubang-lubang hitam baru saja meledak, di mana Chu Xingyun berdiri sekarang, telapak es besar menonjol keluar, menamparkan lubang-lubang hitam, sebenarnya menutupi bagian depan pedang dengan lapisan tipis embun beku tipis. Chu Xingyun hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi menyapu, hampir berusaha membuatnya tidak dapat menangkap lubang hitam, mulut, darah dimuntahkan, darah sebenarnya dicampur dengan potongan-potongan es yang pecah. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuhku di sini dengan cacing kecil? Dalam nyala api, suara serak dan mengerikan perlahan keluar, api kematian hijau bergetar, dan itu secara paksa dipisahkan menjadi sebuah bagian, dan akhir dari bagian itu, Ye Suesang berdiri di sana, di sekujur tubuhnya, tanpa cedera. Momentum. Formasi besar Wan Hanbing rusak, dan Night Blood Sang juga kehilangan berkah. Pada saat ini, napas yang keluar dari tubuhnya bukan lagi tingkat kuasi kaisar, tetapi 4 kali lipat kaisar Wu Huang. Namun demikian, napasnya masih kuat dan dia dapat dengan mudah mengendalikan satu sisi dunia. Lebih penting lagi, formasi Wan Hanbing telah rusak. Dia tidak perlu terus duduk di barisan dan dapat menembak sesuka hati. Saya melihat Ye Suesang melambai bebas, dan dinginnya dilepaskan, dan api kematian di sekitarnya membeku menjadi patung es, dan fragmen disimpan, dan saat dingin menyentuh tubuh Chu Xingyun, bahkan darahnya beku. Hancurkan aku. Chu Xingyun buru-buru berteriak, dan tremor lubang hitam bergetar, segera menghilangkan dinginnya, dan menarik langkahnya, tetapi merasakan aroma napas datang di belakangnya, membuat seluruh tulang belakangnya gemetar. Aku masih ingin melawan dengan keras kepala. Ye Suesang muncul di belakang Chu Xingyun, dan setiap kata dari dirinya tampak seperti badai salju, mengamuk deras membekukan tubuh Chu Xingyun, lengan kering seperti cabang. Keluar, dengan ringan mengklik Epi lubang hitam. Epi lubang hitam memancarkan cahaya pedang hitam membentuk banyak es, sehingga Chu Xingyun tidak bisa lagi memegang erat-erat, dan begitu ia melepaskan, telapak raksasa es muncul lagi di kekosongan, dan ia menabraknya di tanah. Aktif. Kekuatan Chu Xingyun dan Ye Suesang sudah sangat berbeda. Setelah pertempuran yang panjang dan sulit, dia sudah diambang kehancuran darah dan daging. Belum lagi pertempuran, bahkan berdiri sangat sulit, bagaimana dia bisa melawan Ye Suesang menyinggung. Saya melihat Chu Xingyun saat ini, dengan bekas luka di seluruh tubuhnya, dan darah merah mengalir keluar dari sungai. Darah bersentuhan dengan dingin dan segera membeku oleh es, terus-menerus merobek kulit dan kulit Chu Xingyun. Hanya sesaat, hampir setengah dari darah pada Chu Xingyun hilang, sehingga seluruh wajah menjadi sangat pucat, dan mata yang gelap terangkat, tetapi ia menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur, samar-samar, seolah-olah merasa langsung di depan, kandang es besar muncul menjulang. Dan di dalam kandang, sebuah bayangan di penjara. Kakak Yun. Di dalam kandang beku, suara yang familiar terdengar. Chu Xingyun, yang awalnya mengaburkan matanya, tiba-tiba menggigil ketika mendengar suara itu, dan matanya, yang berlumuran darah dan merah, berjuang untuk membuka dan menatap ke depan.
Di sana, di tengah platform batu, sebuah sangkar es besar berdiri, dan di dalam sangkar itu, Sui Liuxiang menggenggam kolom sangkar es dengan kedua tangan, dan dingin yang pahit menembus kulitnya, membekukan seluruh lengannya menjadi ungu, tetapi dia melakukannya, dia tidak peduli sama sekali. Matanya jatuh pada tubuh Chu Xingyun, air mata berlinang, terus-menerus menetes ke bawah. Mata keduanya bertabrakan, meskipun mereka terpisah lebih dari 10 meter, tetapi sinar cinta yang mendalam tetapi terjalin dalam kehampaan, seolah-olah angin dingin menjadi lebih lembut, tidak lagi dingin dan menakutkan. Selir langking, yang dijanjikan seumur hidup, benar-benar menyentuh. Ye Suesang memandang keduanya di depannya, suaranya masam dan keras, dan wajahnya terpana. Sayang sekali, lagi pula itu hanya sepasang bebek Mandarin yang mati. Sebuah kekuatan sedingin es mengamuk di tubuh Ye Suesang, membekukan segalanya, mengayunkan telapak tangannya secara acak, es raksasa es menghancurkan ke arah Chu Xingyun, dan kekuatan menderu masa lalu hanya membuat Sui Liuxiang merasa kencang. Bakar. Chu Xingyun menggertakkan giginya dengan erat, melambaikan jiwa-jiwa yang mati di tangan kanannya, yang dibentuk oleh api kematian yang sangat mengerikan, bertabrakan dengan telapak tangan raksasa es di kekosongan, tetapi langsung dikalahkan oleh telapak tangan raksasa es, dan udara dingin menghujani tubuhnya. Terbang dia keluar lagi. Tidak terkendali. Ye Suexiang tersenyum dingin dan menggerakkan langkah kakinya, muncul di belakang Chu Xingyun. Ada embun beku tak berujung di telapak tangan yang kering, yang berubah menjadi pisau tajam, dan dia menusuk ke dada Chu Xingyun. Diam! Sui Liuxiang meraung dengan teriakan parau, dan suara ini terdengar di telinga Ye Suesang, yang membuat senyum kepuasan muncul di wajahnya, dan telapak tangannya bergerak sedikit, menghindari dada Chu Xingyun. Dia menikam keras ke bahu kanan. Handblade benar-benar menghilang ke lengannya, panah darah dimuntahkan, dan Chu Xingyun membuat gerutuan yang tak tertahankan. Matanya tertuju pada Ye Suesang, tetapi dia melihat Ye Suesang tiba-tiba menarik keluar handblade, dan menikamnya ke bahu kirinya. Sebentar lagi, panah berdarah panas lainnya keluar. Di bawah perhatian lamban Sui Liuxiang, tubuh Chu Xingyun terlempar dan hancur ke tanah. Itu telah menggosok lebih dari 10 meter, dan itu hanya bisa berhenti. Tempat yang dia bersihkan adalah noda darah. Puncak yang tertutup salju begitu mempesona. Saudara Yun, mengapa kamu masih di sini? Sui Liuxiang memandang Chu Xingyun di depannya, seolah-olah hancur di dalam hatinya, dia roboh ke dalam sangkar dan air matanya berubah menjadi benang perak. Tubuh Chu Xingyun ditutupi dengan bekas luka, dan sengatannya hampir membunuh nyawanya. Pada saat ini, airnya harum. Mengapa tidak? Dia sakit hati, dan sakitnya mencekik. Dia berharap dia akan segera mati, dan tidak ingin Chu Xingyun menderita seperti ini. Gadis bodoh, jika aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, apa gunanya hidup? Chu Xingyun memandangi air mata Sui Liuxiang, wajahnya sedikit bergerak. Segera, saya melihat dia menggerakkan anggota tubuhnya yang hampir patah dengan keras, dan naik ke wajah Sui Liuxiang sedikit demi sedikit, dia mengangkat kepalanya dan menutupi wajahnya yang berdarah dengan senyum. Senyum ini sangat ringan, dicampur dengan memanjakan tanpa akhir, yang membuat Sui Liuxiang tanpa sadar berhenti menangis, dan terus bergumam di mulutnya, Kakak Yun, kamu sangat bodoh, sangat bodoh. Es yang bergemuruh pecah lagi. Ketika keduanya saling menatap, Ye Suesang muncul di depan mereka. Telapak tangannya menggenggam leher Chu Xingyun dan mengangkatnya langsung ke udara, penuh cemoohan. Manusia itu tepat di depan mata Anda, tetapi Anda tidak bisa menyimpannya. Rasanya seperti ini sangat tidak nyaman. Mengatakan itu, Ye Suesang adalah ejekan lain, dan tangannya menjentikan, memakukan Chu Xingyun ke batu es yang keras, dan akibat mengerikan dari letusan kekuasaan menyebabkan seluruh batu es bergetar hebat, menebas tanda yang tebal dan halus. Ye Suesang, aku sudah berjanji padamu kondisinya, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melatih taktik Bing Xin yang tidak simpatik. Menurut kamu dan aku, jika kamu berlatih taktik tidak simpatik Bing Xin, aku tidak akan melakukannya untuk Chu Xingyun, tapi cintamu pada Chu Xingyun terlalu dalam untuk bisa berlatih ke level penuh, jadi aku menyesalinya. Saya memutuskan untuk membunuh Chu Xingyun dan benar-benar memotong cintamu. Nada suara Ye Suesang tenang. Dijelaskan bahwa dia tidak merasa malu karena penyesalannya. Dia menatap Sui Liuxiang. Tiba-tiba ada lengkungan gelap di mulutnya, dan suaranya berbalik, mengatakan, namun, sebelum membunuh Chu Xingyun, aku akan menyiksanya. Saat kata-kata itu jatuh, 10 jari Ye Suesang dengan cepat muncul.
Pisau es dingin yang tak terhitung jumlahnya, langsung terkondensasi ke dalam kekosongan, pecah, secara paksa menembus ke dalam darah dan daging Chu Xingyun. Setiap pegangan dikendalikan dengan cerdik, menghindari semua poin kunci Chu Xingyun, hanya dia menderita sakit parah. Ye Xuesang melihat penampilan menyakitkan Chu Xingyun, dan sudut mulutnya menjadi semakin suram. Dia terlalu membenci Chu Xingyun. Sejak awal, Ye Xingyun terus Chu Xingyun untuk membunuhnya di depan Sui Liuxiang, dan membiarkan yang terakhir memotong akar cinta, sehingga cinta mutlak Bing Xin berkembang dengan sempurna. Tanpa diduga, kekuatan Chu Xingyun terlalu kuat, jauh melampaui harapan Ye Xuesang. Hanya dalam satu hari, 3.000 murid Tianling di Istana Jiuhan, 18 penatua, dan 2 deputi tuan istana, semua mati di tangan Chu Xingyun. Pada saat ini, hanya ada Istana Jiuhan di Universitas Nuo, dan hanya satu orang adalah Malam Berdarah. Ketika jutaan pasukan menyerbu gunung, Istana Jiuhan pasti akan menjadi reruntuhan dan tidak ada lagi. Akibatnya, Ye Xuesang sulit diterima, dan hatinya penuh penyesalan, dan penyesalan ini, yang terus-menerus berubah menjadi kebencian yang mengerikan, sepenuhnya dituangkan ke tubuh Chu Xingyun. Bagaimana bisa kau menyerah begitu saja? Saat itu, tidak jauh, semburan udara tiba-tiba pecah. Dalam beberapa saat terakhir, di kekosongan puncak Jiuhan Peak, sosok Chu Hu dan Ning Lefan melintas. Ketika mereka melihat situasi di puncak, ekspresi mereka langsung tumpul. Lu Qingxuan dan Sui Qingwu dan wanita lainnya, bahkan menutupi mulutnya dengan ngeri, matanya langsung memerah. Setan, lepaskan guru segera. Chu Hu dan Ning Lefan dan yang lainnya mengucapkan raungan. Berbagai pedang menghambur ke langit, dan mereka bergegas ke masa lalu tanpa rasa takut. Cahaya pedang yang terang merobek es dan berkumpul menjadi cahaya pedang. Namun, Ye Xuesang mengerutkan kening, penuh dengan ketidaksabaran. Sekelompok udang, tentara dan kepiting, tinggalkan aku. Tiba-tiba, suara wicara adalah untuk menggulung gelombang suara yang tak terlihat, mengandung kekuatan es horor, dan menyapa lautan cahaya pedang, dengan mudah menghancurkannya, akibatnya mengamuk, dan bahkan mengusir sekelompok orang. Darah gila muncrat Ye Xuesang adalah latihan kultivasi 4 kali lipat dari Kaisar Wu. Sebaliknya, Chu Hu dan Ning Lefan semuanya berada di ranah roh. Kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar, dan bahkan satu gerakan pun sulit untuk ditolak. Ye Xuesang tidak menempatkan Chu Hu dan Ning Lefan dan yang lainnya di matanya sama sekali. Dia mengangkat matanya saat ini dan melihat bahwa angin dan salju menggulung di sekitar Jiuhan Feng, dan wajahnya langsung muram. Formasi besar Wan Hanbing rusak, dan jutaan pasukan yang ditempatkan di luar puncak Jiuhan secara alami akan bergegas untuk datang dengan kecepatan penuh, tetapi Ye Xuesang tidak berharap bahwa kecepatan pasukan akan begitu cepat. Aku ingin terus menyiksamu sedikit, dan sekarang tampaknya keberuntunganmu sangat bagus. Ye Xuesang sekali lagi mengarahkan pandangannya ke tubuh Chu Xingyun, dan suara itu bercampur dengan sedikit keengganan. The Million Army berteriak, betapa mengerikan momentumnya, bahkan jika dia telah memasuki 4 kali lipat Kaisar Wu Emperor, dia tidak akan berani mengalahkan Million Army. Dia, Istana Jiuhan pada saat ini, dupa layu, dan telah benar-benar menjadi menurun. Ye Xuesang harus pergi, tetapi sebelum pergi, dia harus membunuh Chu Xingyun dan memotong akar cinta dari Sui Liuxiang. Memikirkan ini, telapak tangan Ye Xuesang meledak ke dalam hisap yang mengerikan, dan tubuh Chu Xingyun difoto, jari-jarinya menggenggam lehernya dengan erat, dan niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya tidak lagi disembunyikan, dan semua mekar. Tuan, melihat ini, Chu Hu dan Ning Lefan tidak bisa peduli dengan luka-luka di tubuh mereka, dan berubah menjadi pita satu persatu, menjara dari semua arah, ingin mengganggu tindakan Ye Xuesang. Untungnya, mereka belum mendarat di puncak, kekuatan es yang membeku mekar dan berubah menjadi kanopi es, benar-benar menutupi seluruh puncaknya. Tidak peduli bagaimana mereka menembak, kanopi es tetap tidak bergerak. Kelompok orang ini menarik. Ye Xuesang mencengkeram leher Chu Xingyun dengan erat, melirik Chu Hu dan Ning Lefan, dan kemudian mengejek Chu Xingyun. Pada saat ini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda akan mati di tangan saya tidak tahu bagaimana perasaan saya di hati saya. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah setelah kamu mati, gairah Sui Liuxiang akan sepenuhnya dihapus. Pada saat itu, hasrat Bing Xin akan selesai, dan dia akan menjadi boneka fisikku. Pilek, aku takut bahkan sedikit rasa sakit tidak akan muncul. Chu Xingyun, kematianmu benar-benar rendah hati dan menyedihkan.
Selama pembicaraan Ye Suesang, dia melihat kembali ke Sui Liuxiang. Pada saat ini, Sui Liuxiang memegang kandang es dengan erat, dan menatapnya, penuh dengan ketidakberdayaan yang tebal, mulutnya terbuka, tetapi rambutnya yang serak tidak bisa menjadi sedikit kaku, seolah-olah seekor binatang terperangkap yang tak berdaya di penjara. Chu Hu menggeram dalam kekosongan, mengungkapkan keengganan yang kuat, kekuatan mereka terlalu lemah, Ye Suesang bahkan tidak repot-repot menembak, begitu putus asa, mereka tidak bisa menyelamatkan Chu Xingyun. Di sampingnya, semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Sui Qianyu tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dengan kedua muridnya menatap kosong pada Chu Xingyun, dia akhirnya mengerti mengapa dia memiliki pertanda buruk yang kuat. Bergemuruh. Tidak jauh, angin dan salju yang digulung oleh sejuta pasukan semakin dekat mereka akan segera bergegas ke puncak Jiuhan, ribuan pedang membumbung tinggi ke langit, Rao adalah orang kuat seperti Ye Suesang, mereka semua merasa seperti Mans kembali sangat tidak nyaman. Chu Xingyun, saatnya untuk pergi ke jalan. Ye Suesang menarik matanya satu persatu dan melihat ke arah Chu Xingyun, tapi dia melihat Chu Xingyun tersenyum, tawanya parau, dan disertai dengan aliran darah yang keluar, tetapi dia benar-benar tersenyum. Niat membunuh melonjak di mata Ye Suesang, dia mengepalkan tangannya dengan erat, tetapi Chu Xingyun menghentikan tawanya tanpa penundaan, dan berkata dengan sedikit sarkasme, Ye Suesang, ada pepatah, aku tidak pernah dipahami, tetapi hari ini, saya akhirnya mengerti, dan saya mengerti sepenuhnya. Mendengar kata-kata itu, Ye Suesang tertegun sejenak, dan dia tidak bisa mengerti arti Chu Xingyun. Chu Xingyun Qiang menanggung rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan menyeringai di sudut mulutnya, mengatakan. Kalimat itu adalah bahwa penjahat itu akhirnya mati. Saat kata-kata itu jatuh, tangan kanan Chu Xingyun tiba-tiba meledak menjadi darah aneh. Di bawah perhatian semua orang, mata kristal bayi seukuran kepalan tangan bayi perlahan melebur ke tangan Chu Xingyun. Selama mekar darah, telapak tangan Ye Suesang terguncang, dan Chu Xingyun ditangguhkan secara langsung ke dalam kekosongan. Raungan menyakitkan terdengar, dan aku melihat gelombang kekuatan di mata darah mengikis tubuh Chu Xingyun. Darah berguling, benar-benar menenggelamkan Chu Xingyun, dan tempat di mana dia baru saja berdiri ngeri. Dari 3 kepala laba-laba iblis. Adegan aneh ini mengejutkan semua orang, termasuk Rok Darah Malam. Segera tubuh Chu Xingyun terus-menerus terkikis oleh darah, kerumunan tampaknya melihat laba-laba monster raksasa akan terbentuk, kepala 3 laba-laba monster, semakin banyak lebih jelas. Berpura-pura menjadi hantu dan memberiku kematian. Ye Suesang melihat mata berdarah Chu Xingyun di tangan laba-laba, dan tidak bisa menahan suara gemuruh, telapak tangannya tiba-tiba meledak mencoba membunuh Chu Xingyun di tempat. Namun, telapak tangan es bertabrakan dengan cahaya darah, dan langsung berubah menjadi ketiadaan, yang tidak berpengaruh, dan Chu Xingyun benar-benar tenggelam dalam cahaya darah. Sebaliknya, itu adalah iblis berkaki 8 berkaki 3 yang dikelilingi oleh cahaya darah. Laba-laba, memancarkan napas iblis yang mengerikan. Kekuatan ini adalah kekuatan iblis. Sosok Chu Xingyun muncul menjulang di tubuh laba-laba iblis. Dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan horor yang terkandung dalam tubuh iblisnya pada saat ini jauh lebih daripada malam itu. Pakaian berdarah. Dari saat dia mendapatkan mata darah laba-laba iblis, rencana ini datang ke pikiran Chu Xingyun. Dalam kehidupan terakhir, ia pernah melangkah ke dunia kuasi imperial, mengetahui tempat mengerikan dari dunia ini, seperti halnya dewa legendaris, bahkan langit dan bumi tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, untuk membunuh Ye Suesang, syarat pertama adalah menyingkirkan formasi besar Wan Hanbing, dan membiarkan kekuatannya jatuh kembali ke ranah 4 kali lipat Kaisar Wu Huang. Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat bertarung untuk waktu dan mengintegrasikan kekuatan spiritual ke dalam mata darah laba-laba setan sedikit, sehingga membuka segel mata darah laba-laba setan dan mengandalkan kekuatan setan mata darah untuk benar-benar membalikkan seluruh situasi. Urat-urat darah yang bergemuruh bergolak-bolak-balik dalam tubuh Chu Xingyun Zhou, dia mengambil satu langkah, dan 3 besar 8 monster jahat juga mengambil satu langkah, getaran kekosongan, cahaya darah menutupi dunia, dan saat itu tidak jauh. Rok Malam Darah. Pada saat ini, Ye Suesang masih lamban karena perubahan Chu Xingyun. Darah bergelombang bertiup ke dalam dirinya, menyebabkan dia gemetar, matanya mengeras, dan wajahnya tiba-tiba meledak menjadi kemarahan yang tak terbatas, teriak. Saya berani mengambil inisiatif untuk menembak saya pikir Anda mencari kematian.
Ye Suesang sangat marah sehingga dia meraung lagi dan lagi, tangannya dipadatkan dengan kekuatan embun beku, menjilat seperti cahaya meteor, telapak tangannya mengepak dengan marah, telapak tangannya terasa berat, dinginnya mengerikan, dan dia ingin membekukan ketiga dari 8 monster hidup. Cepat! Dua kekuatan mengerikan terus mendekat dalam kehampaan. Ketika keduanya menghubungi, suara teredam tiba-tiba keluar. Kemudian, di bawah keheranan semua orang, tubuh Ye Suesang terbang keluar, dan langsung menabrak batu es yang keras. Batuan es yang keras menggigil dan pecah menjadi serpihan-serpihan es, jatuh ke dalam jurang yang gelap. Pikiran orang-orang mengikuti potongan-potongan es ini, benar-benar tenggelam, dan ekspresinya kaget, dan bahkan napas pun langsung terasa. Di mata mereka, kekuatan Ye Suesang, seperti dewa yang maha kuasa, menghalangi dunia dengan satu pikiran, dan menyegel kekosongan dengan telapak tangan, dan mereka dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkannya terlihat benar. Namun, menjadi pria yang sangat tangguh, dia tidak bisa menahan serangan Chu Xingyun, dan sekali bertabrakan, dia terkejut dan terkubur jauh ke dalam es batu. Di sisi lain, Chu Xingyun, ia berubah menjadi 38 laba-laba roh jahat, berdiri di udara. Pada saat ini, dunia berubah warna, roh-roh jahat mengamuk pada Yun Xiao, dan setiap sinar darah dan kecemerlangan merah mengungkapkan roh jahat yang perkasa. Kenapa tidakkah kamu berani keluar? Chu Xingyun memandang lurus ke depan dengan acuh tak acuh, hanya mencibir, semburan es yang bergemuruh meledak, batu es pecah berkeping-keping, dan biru tua yang gelap keluar, akhirnya perlahan-lahan jatuh di depan Chu Xingyun. Ye Suesang masih melekat di tubuhnya, matanya yang berlumpur menatap Chu Xingyun, di sudut mulutnya, aliran darah segar mengalir keluar, menetes ke bawah, dan menyentuh platform batu itu membeku. Dia benar-benar terluka dan terluka oleh Chu Xingyun. Tanpa diduga, kamu masih menyembunyikan kartu terbawah, aku akui aku meremehkanmu. Ye Suesang melirik 3 besar 8 monster jahat, ekspresinya terlihat agak jelek, dia tidak bisa melihat melalui kekuatan ini, dia sama sekali tidak bisa melihatnya, yang membuatnya merasa lebih marah, dan tangannya kembali untuk mengungkapkan dunia yang dingin. Sengaja, dibombardir ke arah depan. Dingin dunia bermekaran dan secara paksa mengandung cahaya iblis berdarah, dingin mengalir dengan cepat, pada akhirnya berubah menjadi tongkat biru mewah dengan kristal biru jernih kristal di ujung batang. Tongkat kerajaan biru ini mengesankan harta warisan istana Jiuhan, tongkat kerajaan kuno, yang berada di antara kaisar terbaik di kelasnya, dan kristal biru itu adalah sumber air Suanjing. Pada saat ini, niat membunuh malam berdarah itu sangat tersentuh, dan batang dingin roh kuno merobek jalan kuno yang sangat dingin, dan langsung menuju tubuh Chu Xingyun, seperti cahaya dingin-dingin yang menghancurkan. Ayo, baiklah. Chu Xingyun melihat rok darah malam mendesak langkah pembunuhan, mengeluarkan suara heroik, 38 laba-laba roh jahat memuntahkan roh-roh jahat, seperti dewa iblis, 8 laba-laba melangkah keluar, mengaum semburan darah melintas di sekitar tubuh, dan setiap darah melintas bayangan laba-laba iblis. Sangat luar biasa. 38 laba-laba roh jahat melangkah maju lagi, dengan 8 gumpalan darah yang masing-masing adalah bayangan hantu laba-laba iblis, semua dengan kekuatan yang menakutkan, dan dengan kuat membombardir tongkat roh kuno, kekosongan itu tampaknya meledak. Badai melanda. Pada saat kedua serangan itu bertabrakan, rok darah malam itu berkedip-kedip, dan ingin mengambil keuntungan darinya, tetapi dia baru saja mengambil setengah langkah, dan di depannya, tongkat roh kuno yang bergoyang dalam cahaya dingin menjadi semakin suram. Suanjing, sumber air, tanpa batas tidak dapat menolak gambar hantu laba-laba iblis, dan secara paksa terbang keluar. Dicolokkan ke dinding gunung di bagian belakang. Hei, bagaimana ini bisa dikalahkan lagi? Mata Ye Suesang melebar, dan dia merasakan tenggorokan yang manis, membuka mulutnya, dan darah panas keluar lagi, dan seluruh wajah menjadi sangat pucat. Kali ini, dia mendesak tongkat kuno roh dingin dan sumber air Suanjing. Akibatnya, dia masih kalah dari Chu Xingyun dan memukul 2 kali berturut-turut, hampir membuat Ye Suesang tertegun. Metode master sangat kuat dan kuat sehingga dapat menekan Ye Suesang. Semua orang gemetar, kekuatan Ye Suesang sudah kuat, tetapi kekuatan Chu Xingyun lebih kuat, dan Ye Suesang sulit bernapas. Kerumunan menatap Chu Xingyun seperti iblis, dan kegembiraan di hati mereka tidak bisa menahan sama sekali. Ceria ini menyebar ke telinga Ye Suesang, membuatnya lebih marah, dan seluruh wajah sudah dipelintir seperti hantu. Chu Xingyun, kamu sangat sial.
Ye Suesang membuat teriakan menjerit dan melihatnya mengambil foto dengan kedua tangan, memegang batang roh kuno di tangannya dengan erat. Mata tertutup tanpa sadar, cahaya dingin melintas melalui kekosongan, dan jalan es mengembun dalam sekejap diikuti oleh 1. Seperti Nine Palaces dan Eight Diagram, mengubah dunia ini menjadi api penyucian yang sangat dingin. Dingin kuno menyegel langit, es mati. Ye Suesang membuka mulutnya, dan darahnya memuntahkan, menodai seluruh tongkat dingin kuno, dan dalam sekejap kubah langit jatuh tanpa henti dingin, dan masing-masing tampaknya mampu menghilangkan semua vitalitas. Melahap Chu Xingyun. Trik yang mengerikan. Semua orang menyaksikan cahaya dingin yang tak berujung jatuh, detak jantung mereka semakin cepat, wajah mereka pucat, dan rasa takut yang kuat mengalir keluar dari hati mereka, seolah-olah menghadapi orang-orang cahaya dingin ini, bukan Chu Xingyun, tetapi mereka. Bahkan Sui Liuxiang, yang menanggung tekanan luar biasa dari Jiuhan, merasakan hal yang sama pada saat ini, matanya menatap tajam ke pemuda tampan, mulutnya bergumam. Kakak Yun. Kecuali bagi mereka, jutaan pasukan yang bergegas di bawah puncak Jiuhan pada saat ini mengangkat kepala serentak menatap cahaya dingin yang tak berujung ini, tubuh sudah menggigil tak terkendali, entah kenapa menghentikan langkahnya, dan tidak bisa lagi melangkah keluar setengah langkah. Tubuh Chu Xingyun terletak di tengah cahaya dingin yang tak berujung. Aku melihatnya sedikit mengangkat matanya, dan mencetak lampu-lampu dingin ke matanya. Saat ini, ide yang sangat murni untuk membunuh meledak, seperti matahari yang panas, menyilaukan. Sejak kelahiran kembali, sudah 3 tahun. Hari ini, malammu yang berdarah adalah kaisar bela diri pertama yang kubunuh di dunia ini. Mata Chu Xingyun tiba-tiba menyusut, membunuh pikiran di mana-mana dalam kehampaan. Ia melangkah keluar langkah berikutnya dalam cahaya dingin yang tak berujung. Setiap langkah melangkah keluar, kepala laba-laba iblis menelan cahaya merah yang aneh, melangkah keluar dalam 3 langkah pada akhirnya, lampu merah iblis mencurahkan, mengubah 38 monster menjadi cahaya dari laba-laba monster. Kemudian, dalam 100 mil, semua orang merasa bahwa mata mereka akan ditusuk, seolah-olah tidak ada yang bisa dilihat, rasa sakit itu tidak ada bandingannya. Cahaya dingin dimusnahkan, terus-menerus berkedip di kekosongan, seolah-olah benar-benar menghancurkan kekosongan. Potongan mentah. Ketika visi itu perlahan-lahan kembali menjadi tenang, akibat kekuatan yang mengerikan, masih mengamuk di puncak, Chu Xingyun dan Ye Suesang berdiri diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak dapat membedakannya. Hati orang-orang bergetar dengan keras. Mereka tidak melihat apa yang terjadi sekarang. Mereka terlalu dalam, terlalu misterius, dan benar-benar melampaui kesadaran mereka. Tetapi pada saat ini, dengungan halus terdengar. Saya melihat tubuh Ye Suesang, tanpa peringatan, cahaya berdarah, memancarkan darah kekuatan iblis, menyebar inci demi inci, seperti tak berujung. Kemudian, tubuh Ye Suesang mulai membusuk menjadi satu, pantai itu berlumuran darah dan jatuh dari langit. Tampar. Darah menodai tanah, dan cahaya dingin terakhir yang menyebar di kekosongan menghilang, dan langit dan bumi menjadi tenang. Ruangannya agak mengerikan dan sunyi, tetapi hati orang banyak tidak bisa tenang dan bergetar. Adegan ini, saya khawatir mereka tidak akan melupakannya selama sisa hidup mereka. Hari ini, Chu Xingyun, bunuh kaisar. 6 kekuatan utama di Wastelen Utara, Istana Jiuhan adalah kepala, dan Ye Suesang adalah penguasa dari Istana Jiuhan. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Sudah lama memasuki ranah Kaisar Wu, dan bisa disebut orang pertama di Wastelen Utara. Selain kekuatannya yang kuat, Ye Suesang juga memiliki bagian dari warisan bintang-bintang dan gerbang abadi, sarana magis, hantu dan dewa yang tidak dapat diprediksi. Hanya sejumlah besar es dan dingin itu sudah cukup untuk membunuh ribuan prajurit dan membiarkan Istana Jiuhan mendominasi jumlah gurun utara. Selama ribuan tahun. Dihadapkan dengan musuh yang begitu kuat, siapapun akan merasa tidak berdaya dari hati. Orang ini terlalu kuat, sama seperti orang kuat yang legendaris. Mau mengatakan untuk mengalahkannya, bahkan jika itu bisa menyakitinya, itu sudah cukup untuk prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Kagumi. Tapi baru hari ini, Chu Xingyun naik ke puncak Jiuhan Peak dengan postur yang kuat, tidak hanya menerobos barisan besar Wan Hanbing, tetapi juga berubah menjadi 38 laba-laba roh jahat, yang hampir mustahil untuk mengalahkan Roh Darah Malam yang disalahkan di depan umum. Bunuh. Yin Dan yang memiliki 6 persiapan ulang, belum berusia 20 tahun, dan memiliki 3 inkarnasi laba-laba iblis dan membunuh kaisar. Semua hal ini sulit dipercaya,
tetapi inilah faktanya, dan itu benar-benar terjadi di depan mata kita. Sebuah kekosongan mati, semuanya tampak mandek, bahkan jutaan pasukan di bawah puncak Jiuhan tetap menatap kepala mereka, wajah mereka dengan ekspresi ngeri, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Menjerit. Pada saat ini, angin kencang menyapu, masih bercampur dengan hawa dingin, tetapi tidak tampak menggigit, bahkan dengan sedikit kehangatan. Semua orang kembali kepada Tuhan satu persatu di bidang penglihatan, puncak dari 9 puncak dingin terhalang oleh kekuatan es, tidak ada embun beku, awan gelap berserakan, matahari menggantung, dan sedikit kehangatan matahari jatuh, seolah-olah membiarkan dunia ini muncul kembali. Revitalisasi. Sinar matahari yang hangat ini menyinari Jiuhan Feng dan menuangkan ke tubuh Chu Xingyun. Sosok berdarah dari 3 laba-laba iblis 8 laba-laba ini secara bertahap tampak sia-sia, dan tubuh yang terluka, berlama-lama dengan darah dan sinar matahari, terjalin satu sama lain, seperti monster. Dan seperti dewa, seluruh orang mengungkapkan napas misterius. Menang, Tuan benar-benar menang, berhasil membunuh Ye Xuesang. Chu Hu memandang Chu Xingyun dengan penuh kekaguman, dan begitu dia berbicara, seluruh orang itu melompat dalam ekstasi, memecah kesunyian kehampaan. Begitu dia mengatakan sesuatu, semua orang di sekitarnya bersorak, atau berseru keras, atau diam-diam mengepalkan, atau mengambil napas panjang lega. Dalam pertempuran tadi, mereka menyaksikan seluruh proses, tetapi karena embun beku dan kanopi, mereka hanya bisa berdiri di kejauhan, tidak dapat melangkah ke setengah langkah puncak Jiuhan, dan bahkan tidak dapat membantu Chu Xingyun. Perasaan tercekik ini hampir membuat kerumunan orang benar-benar gila, dan suasana hati naik turun, begitu tidak nyaman sehingga tidak terkatakan. Sekarang, perasaan ini akhirnya bubar, dan hanya ekstasi dan sorakan di hati saya. Dalam pertempuran ini, mereka menang. Istana Jiuhan, yang telah berdiri selama ribuan tahun, telah dikalahkan oleh Chu Xingyun. Berdiri di tengah kerumunan, Sui Qianyu merasakan kegembiraan semua orang, dan wajahnya juga tampak cerah di wajahnya yang cantik. Mata birunya menatap Chu Xingyun, matanya bersinar, seolah-olah dia akan tenggelam sepenuhnya, sangat tidak bisa melepaskan diri. Namun, pada saat ini, Sui Qianyu sedikit menggerakkan tatapannya dan melihat aroma air di pusat sitai. Sejenak ekspresinya sedikit berubah, dan jejak kesedihan dan ketidakberdayaan yang dalam muncul. Perubahan kecil Sui Qianyu ini sangat tidak mencolok di antara kerumunan yang bersorak, tidak ada yang bisa melihatnya, dan Chu Xingyun juga sama. Pada saat ini, saya melihatnya berjalan perlahan, 3 lagu besar dan 8 laba-laba iblis itu juga melangkah maju, mendekati sitai langkah demi langkah, berjalan menuju Sui Lixiang. Setiap kali Chu Xingyun mengambil langkah, tubuh berdarah dari 38 laba-laba jahat itu kosong, dan ketika ia datang ke Sui Lixiang, suara berderak renyah tiba-tiba terdengar, tergantung di atas kepala Chu Xingyun mata berdarah laba-laba iblis, benar-benar hancur. Bersamaan dengan suara ini, Chu Xingyun keluar dari tubuh 38 laba-laba roh jahat, kakinya menyentuh tanah, dan sosok besar iblis itu tiba-tiba menghilang, dan tidak ada jejak yang terlacak, hanya menyisakan beberapa di tanah. Potongan-potongan yang tersebar. Mata darah laba-laba iblis ini, dari 3 laba-laba iblis 8 iblis, hanyalah mata, bahkan jika itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, pada akhirnya akan habis dan tidak akan ada lagi. Chu Xingyun mengabaikan ini, dia hanya jatuh di platform batu, menyeret tubuhnya yang memar, datang ke Sui Liuxiang, mengulurkan tangannya, sedikit sombong Sui Liuxiang ke dalam pelukannya. Liuxiang, akhirnya aku membiarkanmu kembali padaku. Chu Xingyun memegangi Sui Liu dengan erat, membenamkan kepalanya di rambut air terjun, mengambil napas dalam-dalam, dan bergumam di mulutnya. Dalam sebuah kalimat pendek, sepertinya dia telah menghabiskan semua kekuatan Chu Xingyun. Pada saat yang sama, itu juga membiarkan pikiran Chu Xingyun membunuh bubar, hanya dengan kelembutan dan cinta yang kuat. Dari hari ia meninggalkan Sui Liuxiang, Chu Xingyun bermimpi berkali-kali dalam benaknya. Untuk tujuan ini, ia telah berusaha terlalu banyak dalam hidup dan mati, dan telah sepenuhnya mengabaikannya. Hanya ada satu pikiran dalam hatinya untuk menyelamatkan Sui Liuxiang. Bahwa dia kembali ke pelukannya lagi. Gerakan tiba-tiba Chu Xingyun membuat Sui Liuxiang ketakutan, tetapi ketika dia merasakan dada hangat Chu Xingyun, dia menemukan bahwa semua kata tidak dapat diucapkan, dan tubuh terasa sedikit lebih lembut, hanya saja saya pikir waktu akan selalu berhenti pada saat ini.
Setetes-tetesan air mata menyebar dari mata kristal Sui Liuxiang, melintasi wajah putih, dan menjatuhkan pakaian hitam Chu Xingyun. Akhirnya, dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Chu Xingyun, dan berkata dengan suara kecil. Kakak Yun, aku akhirnya menunggumu. Keduanya berpelukan erat. Matahari hangat jatuh dari langit dan menyinari tubuh keduanya. Angin dingin tidak lagi bersiul, dingin tidak lagi menggigit, dan bahkan kekuatan spiritual menjadi lembut. Adegan ini memiliki pemandangan seperti gulir. Kecantikan. Tidak jauh dari situ, Chu Hu, Ning Levan dan yang lainnya jatuh. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua berhenti dengan langkah yang sama dan berdiri di sana, dengan senyum di wajah mereka. Mereka semua tahu betapa pentingnya Suhui Liuxiang dalam hati Chu Xingyun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir, Chu Xingyun telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan Sui Jiuxiang, bahkan dalam hidup dan mati. Pada saat ini, keduanya akhirnya membersihkan semua rintangan dan saling berpelukan lagi. Perasaan ini nyata dan ilusi, yang membuat orang mudah tersesat. Sui Qianyu menatap Chu Xingyun dan Sui Liuxiang dengan cara yang kompleks, dan dia merasa lebih kesepian dan tak berdaya di hatinya, tetapi setelah beberapa saat, senyum muncul di wajahnya, senyum yang memberkati. Selain dia, di antara kerumunan, Qin Ruyan, Sui Qingwu, Xia Qingcheng dan wanita lainnya juga sama. Meskipun ada kesepian di hati mereka, lebih banyak berkah, dengan tulus berharap Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Keduanya saling berpelukan untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, Sui Liuxiang menggerakkan matanya dan melihat Chu Hu dan Ning Levan, warna malu segera muncul di wajahnya, tangannya melonggarkan pinggang Chu Xingyun, dan seluruh orang menjadi malu. Saudara Yun, begitu banyak orang yang menonton. Wajah cantik Sui Liuxiang memerah, dan suaranya selembut nyamuk. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun tertawa dan melepaskan tangannya, dan berkata di telinganya, oke, ketika kita sampai di rumah, belum terlambat untuk terus memeluk. Geser. Ketika kata-kata itu jatuh, wajah Sui Liuxiang bahkan lebih merah, dan bahkan telinga bernoda memerah. Dia menatap Chu Xingyun dengan malu, tetapi hatinya manis. Percakapan antara dua orang, Chu Hu dan Ning Levan, tentu saja tidak mendengar mereka. Mereka hanya melangkah maju dan datang ke belakang, dan suara menderu dan memecah berturut-turut datang, semakin dekat dan dekat, lebih dan lebih jelas. Setelah susu, banyak sekali sosok datang untuk bergegas, entah mengenakan baju besi yang berat, atau memegang pedang darah hitam terang. Angka itu luar biasa besar, dan segera menutupi seluruh dunia, dan ada banyak sosok yang berjalan, tanpa akhir. Sudah terlambat, tolong undang pemimpin kabinet untuk turun. Blood Sword Guard juga rela dihukum. Di antara banyak tokoh, keduanya melangkah maju ke Chu Xingyun dan tidak berani naik ke platform batu, tetapi berlutut dengan satu kaki di bawah platform batu dengan kepala ditundukkan, dan suara nyaring mengalir ke Yun Xiao, sehingga semua orang bisa mendengar dengan jelas. Tiba-tiba, sisa sosok itu berlutut dan mengeluarkan suara keras di mulutnya, gelombang suara itu seperti gelombang yang berjatuhan, begitu terkejut sehingga seluruh puncak Jiuhan tampak bergetar, dan nada suaranya bergulir. Sui Liuxiang membeku untuk beberapa saat, menatap sosok di depan dengan terkejut, dan kemudian menatap Chu Xingyun, keraguan dan kengerian terus melayang di hatinya. Orang-orang ini, semuanya tidak lemah, tampaknya dipimpin oleh Chu Xingyun. Ye Xuesang sudah mati. Pertempuran ini berakhir, apakah akan menghukum, aku akan membicarakannya nanti. Sekarang, kamu segera memblokir seluruh puncak Jiuhan, dan tidak ada yang harus dekat dengan pengumuman. Pada saat yang sama, segera membagi jumlah tim ke salju tanpa akhir. Kota-kota besar di wilayah ini akan memberitakan acara hari ini dan kembali sesegera mungkin. Kontrol kota. Setelah istirahat sejenak, wajah Chu Xingyun lebih baik, dan dia memberi perintah kepada orang banyak. Segera, dia melirik Sui Liuxiang, dan berbisik dengan suara rendah. Karena bintang-bintang kuno berbeda tubuhku, banyak hal telah terjadi, seluruh gurun utara juga telah mengalami perubahan luar biasa untuk diselesaikan. Turun, aku akan memberitahumu perlahan lagi. Selanjutnya, ayahmu dan orang tuaku akan segera datang ke sini, dan mereka semua ingin melihatmu. Setelah jeda, Chu Xingyun menambahkan dengan lembut. Sui Liuxiang mendengar ini, dan dia terkejut lagi. Namun, dia tidak bertanya sama sekali, tetapi mengangguk dengan cerdik. Ye Xuesang sekarang mati,
Istana Jiuhan telah dihancurkan, semua rintangan yang menghalanginya dan Chu Xingyun telah dibersihkan, dan keduanya dapat hidup bersama tanpa menahan diri. Segala sesuatu yang terjadi selama ini tidak ada yang besar. Chu Xingyun akan datang dengan hati-hati, mengapa repot-repot dengan air dan aroma? Ajukan pertanyaan. Chu Xingyun mengulurkan jarinya dan dengan intim menyentuh hidung Sui Liuxiang. Matanya melihat tubuh Ye Xuesang yang kabur, dan telapak tangan kanannya meledak ke dalam isapan, memegang tongkat roh kuno dengan kuat. Tampar. Saya melihat pikiran Chu Xingyun bergerak sedikit, pada baju besi Vientin, 5 sumber asli Suanjing meledak menjadi resonansi yang kuat, membuat tongkat roh kuno roh dingin bergetar dengan marah. Di ujung tongkat, sumber air Suanjing mengeluarkan suara yang jernih dan kemudian terlepas. Staf guling Han perlahan jatuh ke tangan Chu Xingyun. Sui Yuan Suanjing juga tersedia. Chu Xingyun mengepalkan Sui Yuan Suanjing dengan erat dan berkata dengan kepuasan di dalam hatinya. Suanjing asli berisi jejak kekuatan asli, kekuatan tak terbatas, dan itu dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari baju besi Vientin dan lubang-lubang hitam. Semakin banyak Suanjing, semakin kuat kekuatannya. Terlebih lagi, kristal misterius asli ini berasal dari gerbang peri bintang, dan misteri misterius sangat mungkin menyembunyikan beberapa rahasia. Setelah Chu Xingyun mendapatkan sumber air Suanjing, 7 sumber Suanjing telah mengumpulkan 6 dari mereka. Selama ia menggunakan resonansi unik dari 6 sumber Suanjing, ia dapat menemukan sumber gelap Suanjing. Satu demi satu pikiran muncul di benak, tetapi Chu Xingyun tidak berpikir terlalu banyak. Setelah memutar pergelangan tangannya, ia pertama-tama mengumpulkan sumber air Suanjing, dan melangkah dengan ringan, bersiap untuk meninggalkan puncak dengan Sui Liuxiang. Hah! Pada saat ini, Chu Xingyun merasa seperti sesuatu, hanya melangkah keluar dari kaki kanannya, tiba-tiba berhenti di udara, memutar kepalanya, matanya jauh ke kedalaman salju yang tak berujung. Saudara Yun, ada apa denganmu? Sui Liuxiang melihat penampilan aneh Chu Xingyun, dan mau tak mau bertanya. Setelah melihat ini, kerumunan juga bingung. Mereka memandang ke bawah ke mata Chu Xingyun, di mana itu adalah bagian terdalam dari lapangan salju yang tak berujung, dan dinginnya kental seperti kabut, seperti tirai gelap, dan itu mengerikan dan menakutkan. Tiba-tiba, langit dan bumi gelap, dan tidak ada tanda-tanda mekar cahaya ungu samar, dan cahaya naik ke langit, seperti pilar, dengan jejak kebobrokan di antara mekar, menuju tempat ini dengan kecepatan yang sangat mengerikan di jarah. Semua orang terkejut, dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lampu ungu samar sudah datang kepada mereka. Dimanapun lampu ungu berlalu, jalan kuno yang beku mengembun, mencerminkan misteri di bawah sinar matahari cahaya ungu. Di tengah cahaya ungu, seorang wanita melayang. Penampilannya sangat indah, wajahnya cerah dan cerah, wajahnya tampak dingin dan bergerak, dia tidak dapat menemukan jejak cacat, sosoknya yang halus tersembunyi dalam jubah putih ungu tulang besar, seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka beku. Memancarkan rasa dingin, itu juga menembus niat jahat orang mati. Ye Qianhan. Orang-orang mengenali identitas pendatang, dan ekspresi mereka membeku seketika. Wanita ini masih belum mati. Tidak hanya itu, kedinginan di tubuhnya sangat aneh, itu lebih daripada rasa dingin pada Ye Xuesang. Itu terlihat menakutkan. Pada saat ini, Chu Xingyun juga menurunkan matanya. Dia tahu bahwa kekuatan wanita itu sama mengerikannya. Selain itu, dinginnya tubuh yang terakhir sangat aneh sehingga dia tidak bisa melihat melalui itu. Jelas itu adalah petualangan dan dia tidak boleh dianggap remeh. Mata Chu Xingyun tertuju, dan dia menatap Ye Qianhan dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa tangan Ye Qianhan sedang berpelukan, dengan hati-hati memegangi sebuah lampin, dan napas kehidupan yang samar keluar, dan tampaknya seperti bayi. Bayi baru lahir. Yang lebih mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa pada saat ini, dia merasakan garis keturunannya tiba-tiba beresonansi dan menunjuk ke bayi yang ada di dalam bayinya, menjadi semakin dan semakin intens. Apa yang terjadi? Chu Xingyun hanya bisa bertanya dalam hatinya, matanya terangkat lagi, tetapi menemukan bahwa mata ungu Ye Qianhan yang terpesona menatapnya, tidak ada rasa dingin, tidak ada niat untuk membunuh, hanya ada kelembutan, dan cinta. Tetapi ketika dia mengambil napas dalam-dalam, dia menunjukkan senyum tiada taraf kepada Chu Xingyun dan berkata, "Fu Jun, kamu benar-benar datang." Suami. Dua kata ini masuk ke telinga Chu Xingyun, seperti guntur dan ledakan, yang membuatnya tertegun. Tidak hanya dia,
Tetapi orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi kaget, tetapi semua memusatkan pandangannya ke sana. Ye Qianhan, pelayan darah malam, benar-benar memanggil Chu Xingyun sebagai seorang suami. Kerumunan juga memperhatikan pada saat ini bahwa tangan Ye Qianhan dengan hati-hati memeluk bayi yang baru lahir, dan tubuhnya memancarkan kebaikan ibu, yang bisa menjadi tanda bahwa bayi ini adalah Ye Qianhan anak-anak. Pada saat dunia rahasia Gusing, semua orang tahu seberapa kuat kekuatan Ye Qianhan, ketegasan dan hati yang dingin, tetapi jenius di antara para jenius. Tetapi mengapa, dia sangat menakjubkan, dia tiba-tiba akan memiliki anak. Satu demi satu keraguan memenuhi pikiran semua orang. Di sekitar mereka, angin dingin berhenti bersiul, sinar matahari berangsur-angsur menjadi sedikit dingin, langit dan bumi kosong, dan ada keheningan yang mati, dan atmosfer tiba-tiba membeku menjadi ekstrim. Ketika aku diam-diam mundur di gua es yang sangat dingin, aku telah memperhatikan napasmu berkali-kali. Kupikir ini adalah pikiranku yang berlebihan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, Jun, benar-benar menaiki Jiuhan Feng dan membunuh Nightblood. Rob. Ye Qianhan melirik ke sekeliling dan melihat bahwa istana Jiuhan telah benar-benar menjadi reruntuhan. Kesedihan melintas di matanya, tetapi ada lebih banyak di hatinya, tapi dia bersyukur dan bergerak. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan Chu Xingyun hari ini, semua untuk menyelamatkannya dari gua es. Saat dia berbicara, dia menatap penuh kasih pada Chu Xingyun, tetapi pada saat ini, Ye Qianhan melihat air dan aroma, dan suara itu tiba-tiba berakhir, sepasang mata ungu pudar meledak menjadi dingin, yang sebenarnya menyebabkan suhu di sekitarnya terus turun dan kabut mereka terkondensasi menjadi kristal es kecil. Mengapa kamu masih hidup? Ye Qianhan berkata dengan dingin, dan dia menemukan bahwa Sui Liuxiang memegang tangan kanan Chu Xingyun dengan erat. Jubah putih tulang ungu di tubuh Ye Qianhan bergerak bersama angin, dan suara perburuannya keras, yang semuanya membuat ruang menjadi kaku, dan semua kristal es ungu pudar ditangguhkan dalam kehampaan seperti bintang, berkedip bergerak dan mengerikan. Dingin ngeri. Saya melihat Ye Qianhan berjalan perlahan setengah langkah, dan ribuan kristal es bergetar tiba-tiba, segera menunjuk ke kepala Sui Liuxiang, niat membunuh dan dinginnya terus-menerus terjalin, dan pada saat ini, bahkan tubuh logam hitam Chu Xingyun telah mendirikan akar Hanmao. Kekuatan Ye Qianhan tampaknya lebih kuat. Apalagi, napasnya juga berubah, jauh berbeda dari sebelumnya. Dia terus berjalan, rasa dinginnya semakin dingin. Pada saat ini, cahaya pedang gelap mekar. Api black hole yang luas jatuh, pedang itu menjadi badai, menyapu semua batu kecubung es ke dalamnya, benar-benar dimusnahkan menjadi ketiadaan, terkunci ke dalam dingin mengerikan Sui Liuxiang, dan perlahan-lahan menghilang. Suami, mengapa kamu ingin melindungi Sui Liuxiang? Mata Ye Qianhan mencerminkan sosok pedang Chu Xingyun. Hanya ketika dia melihat Chu Xingyun, rasa dingin di wajahnya akan menghilang sepenuhnya. Sui Liuxiang adalah istri tuan, suami melindungi istri, dibenarkan, kapan giliranmu bertanya kepada gadis iblis itu? Ning Levan mendengus, tangan kanannya dikosongkan, dan hantu Suzaku yang panas muncul samar-samar di atas kepalanya. 9 istana Han hilang, Ye Xuesang telah terbunuh oleh tuan, Ye Qianhan, kamu harus menyerah, jangan mencoba berpura-pura menjadi hantu lagi. Lu Qingyao menggelengkan kepalanya, tubuhnya juga memiliki cahaya pedang yang terang mekar. Semua orang melihat situasinya, dan melangkah keluar. Cahaya semua roh bela diri membumbung ke langit, menutupi seluruh puncak, dan mengunci tubuh Ye Qianhan, siap menembak kapan saja. Ye Qianhan secara alami merasakan niat membunuh semua orang, tapi dia tidak bermaksud menembak. Sebaliknya, dia menghentikan langkahnya, wajah Leng Yan menjadi pucat menatap Ning Levan dengan putus asa. Kamu mengatakan apa, Sui Liuxiang, istri suamiku? Setelah kata ini jatuh, ekspresi semua orang berubah sedikit, dan mereka saling memandang dengan penuh kecurigaan. Bisakah dikatakan bahwa Ye Qianhan menjadi gila dan menjadi orang gila? Chu Xingyun dan Sui Liuxiang memiliki pemikiran seperti itu dalam pikiran mereka, tetapi mereka berdua merasakan semua cinta di luar mata mereka dari mata Ye Qianhan, dan mata seperti ini sama sekali tidak berpura-pura menjadi hantu atau orang gila. Tepat ketika keduanya ragu-ragu, Chu Hu bertemu dengan mata Ye Qianhan di kerumunan. Ning Seng berkata, sejak 3 tahun lalu, guru telah menikahi Sui Liuxiang sebagai istrinya, dan saya telah menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun guru dan Sui Liuxiang memisahkan 2 tempat cinta di antara mereka.
Tapi tidak pernah menghilang selama setengah menit. Hari ini, guru telah menembus sederetan es dan keputusasaan yang menghebohkan, dan dia sangat ingin memotong darah di malam hari, untuk menyelamatkan Sui Liuxiang dan menyadari janji yang diberikan tahun itu. Masalah ini, selain kita, 10 miliar orang di bawah kendali Wan Jiange, semua orang tahu, semua orang bernyanyi, tetapi kamu sekarang bertanya, mengapa Sui Liuxiang istriku? Chu Hu memandang Ye Qianhan dengan acuh tak acuh, dan mata kerumunan di sekitarnya juga dingin. Setiap pandangan yang datang ke Ye Qianhan membuat wajahnya pucat, tubuhnya mulai bergetar sedikit, dan pupil matanya secara bertahap kosong. Klik, Ye Qianhan mundur selangkah secara tiba-tiba, tetapi ketika dia melihat dia terus menggelengkan kepalanya, matanya hampir melirik kerumunan, dan ketika melangkah mundur, dia berkata dengan tak percaya. 3 tahun yang lalu, mereka sudah menikah. Apakah itu bukan penjelasan? Luo Yun, adalah Chu Xingyun, keduanya pada dasarnya sama. Orang. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, aku telah melihat potret Chu Xingyun, bagaimana mungkin dia Luo Yun? Jika Chu Xingyun benar-benar Luo Yun adalah Chu Xingyun, lalu mengapa dia mempertaruhkan nyawanya, menyelamatkanku dari kematian, dan memberitahuku kata-kata penuh kasih seperti itu? Bahkan, kenapa dia bahkan mengikutiku? Ye Qianhan berkata ke belakang, seluruh orang tampaknya telah kehilangan jiwanya, menyebabkan wajah acuh tak acuh dari orang-orang sekitarnya bergetar. Mereka memandang Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun masih penuh dengan keraguan dan kebingungan. Saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Ye Qianhan. Tuan, kata-kata dan perbuatan wanita ini aneh, lebih baik untuk menangkapnya terlebih dahulu, dan kemudian membahas bagaimana menghadapinya. Dalam kebingungan, Lu Qingyao berjalan ke Chu Xingyun dan berkata dengan suara rendah. Chu Xingyun bergumam, dan akhirnya mengangguk. Dia juga ingin tahu mengapa Ye Qianhan mengatakan sesuatu seperti ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, membuka matanya, dan menekan semua keraguan dan kebingungan di dalam hatinya sebelum melangkah maju, lubang-lubang hitam mengalir keluar dari cahaya pedang yang tenang, siap untuk menangkap Ye Qianhan dengan paksa. Melihat keinginan Chu Xingyun untuk menembak, semua orang juga merilis semburan perang. Tiba-tiba, ribuan mata, dengan kuat mengunci tubuh Ye Qianhan, sehingga tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, mata Sui Liuxiang tiba-tiba berubah, seolah-olah mengingat sesuatu, murid itu tiba-tiba menyusut ke ujung jarum. Ketika dunia rahasia Gusing ditutup, untuk menyembunyikan identitas Chu Xingyun, Sui Liuxiang dengan sukarela mengikuti Ye Xuesang kembali ke istana Jiuhan dan dipenjara lagi di istana es yang tidak pernah melihat matahari. Pada saat itu, dia tahu dengan jelas bahwa Ye Qianhan tidak hanya melanggar aturan gerbang istana Jiuhan, tetapi juga diam-diam menyembunyikan kehamilannya, dalam upaya untuk menyembunyikannya dari langit. Karena ini, Ye Xuesang sangat marah, yang secara langsung membuat Ye Qianhan kehilangan statusnya dan melemparkannya ke gua es yang sangat dingin, membiarkannya mati dalam kesengsaraan dan penderitaan yang menyedihkan. Namun, dalam menghadapi hukuman brutal seperti itu, Ye Qianhan menerimanya dengan tenang, lebih memilih untuk menderita siksaan tanpa akhir, daripada mengatakan nama pria itu, dan berjalan ke gua es yang sangat dingin tanpa ada balasan. Mata Ye Qianhan pada saat itu, Sui Liuxiang ingat dengan jelas, tidak ada penyesalan, tidak ada keluhan, bukan untuk melindungi orang yang dicintai, dan sekali bergaung dengan hatinya. Sekarang, mata Ye Qianhan juga beresonansi dengan Sui Liuxiang. Dia memiliki perasaan yang kuat. Semua kata yang Ye Qianhan katakan bukan kata-kata gila, juga tidak berpura-pura tertipu. Setiap kalimat datang dari hati. Ye Qianhan tumbuh di istana Jiuhan sejak usia dini. Meskipun dia diterima sebagai murid tertutup oleh Ye Xuesang, keberadaannya seperti alat membunuh yang sederhana dan sangat menyedihkan. Orang seperti itu, sekali bertemu dengan orang yang dicintai, pasti akan bertemu berikan segalanya tanpa ragu, setiap kata yang diucapkan, setiap pandangan. Tidak akan bercampur dengan sedikit kemunafikan. Orang yang benar-benar dia cintai adalah Brother Yun, dan bayi yang dia pegang di tangannya juga adalah daging Brother Yun. Keduanya menikah, dan memiliki darah dan daging, lalu aku, siapa aku? Apakah Brother Yun dalam 3 tahun terakhir lelah menunggu? Apakah Brother Yun dalam 3 tahun terakhir lelah dengan kesepian? Bukankah itu benar? Semua pria di dunia seperti ini. Semua janji hidup dan mati dapat ditarik kembali sesuka hati.
Kata-kata yang masuk jauh ke dalam pikiran datang ke pikiran Sui Liuxiang, tidak peduli bagaimana dia menenangkan pikirannya, kata-kata ini terus bergema, meninggalkan tubuhnya bergetar dan matanya bergetar. Tidak jelas, laut rohnya mulai berputar liar, jejak makna yang tidak simpatik, mekar tanpa peringatan, seperti gelombang yang mengamuk langsung membanjiri seluruh tubuh. Juga pada saat inilah nafas misterius yang membuat orang sulit untuk merasakan tersebar di tubuh Sui Liuxiang, membuat tubuhnya gemetar, kepalanya menunduk, dan sepasang mata yang bergerak seperti kristal berangsur-angsur muncul dengan cemberut. Cahaya dingin. Keanehan Sui Liuxiang tidak diperhatikan oleh semua orang yang hadir. Pada saat ini, perhatian mereka terfokus pada tubuh Ye Qianhan, terkunci dengan kuat, termasuk Chu Xingyun. Ledakan gemuruh kekuatan spiritual terdengar, dan kekuatan spiritual kerumunan turun, seolah-olah ditekan pada Ye Qianhan seperti gunung, tetapi Ye Qianhan tidak bergerak. Dia tidak melihat siapapun, hanya saja menatap Chu Xingyun, matanya penuh air mata. Ye Qianhan, kamu masih harus bertarung, dan kamu bukan lawan kita dalam pertempuran ini. Xia Qingcheng berkata kepada Ye Qianhan, aku tidak tahu mengapa, dia agak sengsara. Ye Qianhan, kamu memiliki banyak kejahatan, dan kamu tidak akan berakhir dengan baik. Menyerahkan perlawanan. Ning Levan minum lagi. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Qianhan kuat dan dia tidak berani peduli. Kerumunan menjadi terkepung, memblokir seluruh ruang, dan mengunci tubuh Ye Qianhan. Ledakan kekuatan spiritual terus meledak menghancurkan kristal SUZ, tetapi meskipun demikian, Ye Qianhan masih tidak melihat siapapun. Di matanya, wajah tampan Chu Xingyun tercermin, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berkata dengan susah payah, kamu berada di kuil Qixing, dan kamu mengatakan kepada saya bahwa jika kamu memiliki hati yang tulus, meskipun kamu mati 9 kali, masih tidak menyesal, hari ini, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya padaku? Kuil Qixing. Chu Xingyun mendengar kata-kata Ye Qianhan, segera mencari memori di benaknya, dan akhirnya masih tidak tahu, bahkan kata-kata Ye Qianhan berkata, dia tidak memiliki kesan. Menatap wanita yang kesepian di depan matanya, Chu Xingyun merendahkan suaranya dan berkata, Ye Qianhan, aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang kamu katakan. Aku tidak ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Mungkin kamu dan aku ada kesalahpahaman. Bagaimana dengan anak-anak kita, ini juga kesalahpahaman. Ye Qianhan mengambil bayi di tangannya. Dia menatap mata Chu Xingyun dan memicu kemarahan untuk pertama kalinya, tetapi lebih dari itu sedih, 2 garis air mata panas telah menyelinap melewati wajah yang adil. Ekspresi Chu Xingyun memadat, dan dia menatap bayi di tangan Ye Qianhan. Setelah beberapa saat, perasaan resonan yang terdengar seperti darah muncul lagi, sangat kuat. Semuanya terlalu kacau. Saya tidak akan berurusan dengan Anda sampai jelas. Namun, Anda harus kembali ke pavilion Wanjian dengan saya untuk menyelidiki masalah ini. Chu Xingyun merasa tidak teratur dan suaranya berubah. Dia harus melunak sedikit, sekarang dia hanya ingin mencari tahu seluk-beluk. Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas berat dan berbalik, dia hanya ingin bertanya tentang pendapat Sui Liuxiang, tetapi matanya kaku dan matanya bergetar. Di bidang penglihatan, tubuh Sui Liuxiang ditutupi dengan sinar cahaya dingin biru, yang sangat dingin, tidak hanya dinginnya nafas, tetapi juga ketidakjelasan ketidakpedulian terhadap makhluk hidup, seolah-olah semua emosi dan semua ikatan terputus. Liuxiang. Chu Xingyun memanggil sedikit. Saat dia membuka mulutnya, 9 udara dingin di tubuh Sui Liuxiang mekar liar, dan udara dingin itu seperti naga, naik ke langit, seolah-olah menghubungkan 9 puncak dingin ke kubah langit. Gemuruh. Ladang bersalju tak berujung yang baru saja kembali ke ketenangan menggulung angin dingin lagi, bagian kristal es menyapu dari kekosongan, menggosok ke angin dingin, dan menamparkan wajah semua orang, ada sedikit rasa sakit. Pada suatu saat, semua orang melihat ke atas dan memandang aroma air dalam kehampaan dengan terkejut, mereka dapat merasakan bahwa aroma-aroma air naik dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan langit kosong, seolah-olah mereka bergetar dan datang. Sinar surga dan kekuatan bumi tetap ada di seluruh tubuhnya. Visi itu dilahirkan kembali, kekuatan surga dan bumi akan datang, bukankah ini satu-satunya cara nirvana kuat? Ning Levan menyaksikan dengan tergetar, bibirnya bergetar dan mengatakan kalimat ini, Sui Liuxiang, melangkah ke ranah nirvana. Kekhawatiran dalam hatinya juga merupakan kekhawatiran semua orang. Mereka semua memusatkan mata mereka di sana, dan Chu Xingyun di tengah kerumunan juga melihat ke atas, hatinya ngeri.
Namun, dibandingkan dengan kengerian ini, tujuan Chu Xingyun adalah bahwa mata Sui Liuxiang tampaknya telah berubah, tidak ada kepolosan dan kebaikan, dan hanya ada dingin dan kejam, dan di dalamnya, sinar cahaya berkedip. Cahaya dingin bercahaya. Chu Xingyun tidak asing dengan lampu dingin yang keras ini. Sepertinya dia pernah melihatnya sebelumnya. Oke, Kak.